Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarah dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Dara Era Fazira, selaku host di acara Rumah Sakit Sarah. Terima kasih buat sahabat Sarah yang sudah live dan bergabung ikut live di Rumah Sakit Sarah ya, tentunya pada siang hari ini ya. Jadi buat sahabat-sahabat Sarah nih yang punya teman lainnya, boleh nih diajak untuk nonton live kita karena hari ini nih info yang diberikan oleh dokter spesialis kita ini sangat bermanfaat tentunya. Ya, Hmm. jadi tema kita hari ini ada HIV dapat dicegah dan dikendalikan. Nah, bagaimana jadi sahabat Sarah tuh harus melihat dan mengikuti live streaming kita pada hari ini ya. Dan tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada dokter, langsung saja kita sapa lah ya untuk mempersingkat waktu ya. Ada dokter Zanurul Rifan, spesialis penyakit dalam. Dokter, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita ini ya dokter. Iya, Boleh perkenalan alhamdulillah. sedikit dokter? Namanya dokter siapa biar eh, para yang melihat live kita ini dapat berkenalan dengan dokter ya. Boleh sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya belum berpengalaman karena baru pertama kali nih melakukan seperti ini, tapi ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik. Saya Dr. Zanurul Rifan, spesialis penyakit dalam. Saat ini berdinas di Rumah Sakit Sarah Medan. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk sekedar diskusi dan sharing mengenai topik-topik mumpung lagi memang yang bulan khusus untuk mengenai penyakit HIV AIDS tanggal 4 Desember 2023. Memang sudah lewat, tapi selagi suasana masih hangat, mungkin tuh hari ini yang kita bahas ya, Iya, Kak Dara benar ya. dokter, benar dokter. Makanya pembahasan hari ini tuh ada membahas tentang HIV, ya kan dok? Nih, Iya benar. saya akan usahakan sebisanya. Jadi buat sahabat Sarah ya, ini masih beberapa nih yang saya lihat nih masih bergabung. Boleh diajak temannya yang lain untuk bergabung ya di acara kita ini ya, karena ini infonya sangat bermanfaat nih tentunya. Hmm, Apalagi buat kaum kaum anak muda ya dokter, benar ya dok? iya, tapi aku udah tua. Ya, oke lah, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita bahas langsung diskusi kita kali ini. Dok, ini kan dok, membahas tentang HIV/AIDS. Boleh diceritakan sedikit dok, atau sharing sedikit kita di sini dokter, awal mula terjadinya HIV/AIDS ini dokter? Hmm, sebenarnya sejarah penyakitnya ini sudah sejak awal abad ke-20. Jadi, secara teori dicurigai kemungkinan virus HIV ini awalnya infeksi dari binatang ke manusia. Kita Hmm. sebut namanya itu proses zoonosis. Jadi ketahuannya itu diduga berasal dari benua Afrika, daerah Afrika bagian tengah hingga selatan. Mungkin awalnya dari eh, simpanse atau golongan primata lainnya yang secara nggak langsung dulu waktu itu ada beberapa praktik mengkonsumsi makanan dari hewan liar yang tidak diolah secara matang. Jadi dicurigai proses penularan zoonosis virus HIV itu pertama kali dari proses seperti itu ke manusia, tapi itu masih belum bisa dibuktikan. Hanya saja penyakit ini menjadi topik hangat di awal tahun 1980 di Amerika. Ketika waktu itu ada majalah, saya lupa nama majalahnya apa, yang menyatakan tentang penyakit baru yang mewabah dan masih belum bisa ditemukan kira-kira apa sih penyebab utamanya penyakit ini sampai akhirnya diinokulasilah pertama kali virion daripada virus tersebut yang sekarang namanya kita kenal sebagai Human Immunodeficiency Virus atau kita singkat sebagai HIV. HIV. Nah, kalau misalnya HIV ini memang terkenal sebagai penyakit yang Menakutkan ya penularan. dok, iya ya dok. Ya, memang kalau dengarnya stigma-stigmanya saat ini adalah ini penyakit Negatif yang ya dok. menakutkan, kesannya negatif, seakan-akan kita sudah berada di akhir hidup, tapi ya alhamdulillah tidak seperti itu. Teknologi terus berkembang, jadi mudah-mudahan penyakit ini pun masih bisa ditangani seperti penyakit-penyakit yang lain. Oke. Tapi kalau sekarang dok, kalau mungkin dulu bahasanya terinfeksi dari mungkin ya dok, mungkin kayak seperti dokter bilang tadi dari simpanse atau dari yang mana gitu ya dok. Tapi kalau sekarang penularannya dari manusia ke manusia, benar ya dok? Iya, Iya jadi ya dok, benar. sedihnya HIV ini memang transmisinya saat ini dari manusia ke manusia dan memang caranya melalui hubungan kontak seksual. Itulah ya, 90% penularan virus HIV adalah melalui proses pertukaran antara cairan sesama pasangan. Jadi
kita nggak tahu nih siapa satu yang mungkin mengidap virus HIV tersebut di tubuhnya. Dan dia melakukan kontak fisik atau kontak seksual kepada pasangannya. Dan pertukaran cairan tersebut antara sekret si pria ke si wanita itu meningkatkan resiko penularan virus HIV tersebut karena dia akan mudah memasuki daerah sel-sel di tubuh sel-sel tubuh si wanita. Nah, Hmm. tapi hal lain-lain juga bisa selain daripada transmisi kontak seksual. Misalnya, ya memang mungkin si penderita secara tidak sengaja ataupun ya secara tidak langsung dia melakukan transfusi darah, donor darah kita bilang. Dan darahnya tersebut mungkin tidak dilakukan pemeriksaan secara spesifik untuk menentukan apakah ada virusnya atau enggak. Rupanya secara nggak sengaja diberikan kepada pasien lain. Itu pun juga bisa sebagai salah satu metode penularan. Dari darah si penderita masuk ke tubuh yang lain melalui transfusi darah. Terus satu lagi yang mungkin tidak nyaman saya ceritakan bisa juga dari ibu ke anak. Mm-mm. Jadi seorang ibu yang mungkin sedang hamil dan mohon maaf mungkin dia menderita virus HIV. Mm-mm. Dia juga memiliki resiko menularkan kepada anaknya Mm-mm. kalau si ibu tersebut dia pertama tidak mengetahui dia itu sakit HIV Mm-mm. atau dia mengetahui cuman tidak tuntas berobat. Mm-mm. Jadi resiko si anak tertular semakin tinggi. Satu lagi yang paling meningkatkan resiko penularannya ketika persalinan. Itu kan banyak kali darah Mm-mm. keluar, cairan-cairan persalinan keluar semua. Dan itu semakin meningkatkan resiko si anak bisa tertular. Tapi ya yang lain, yang jarang mungkin, tapi kita lah ya Kak, sebagai petugas kesehatan Iya dok. juga memiliki resiko misalnya nggak sengaja Kena jarum kena suntik ya jarum dok. suntik, kena jarum di ruang operasi. Iya. Padahal pasien tersebut mungkin kita tahu dia penderita HIV, tapi kan namanya juga kecelakaan tidak sengaja bisa Iya. terjadi itu juga bisa meningkatkan risiko penularan. Iya. Dok, membahas tadi ya dok, misalnya seorang ibu nih, ibunya positif HIV. Terus untuk penularan ke anaknya kan tapi tidak 100% anaknya itu memang tertular HIV kan dok. Iya. Nah, penularannya itu kan maksudnya bisa kayak dari dia memberi ASI itu tertular, Oh dokter. iya, ASI juga Mm-mm. bisa. Jadi ya kayak manapun juga seorang ibu harus menyusui anaknya. Iya benar Tapi dokter. kalau si ibu tersebut memang penderita HIV, Mm-mm. dari organisasi kesehatan WHO sendiri sudah melarang bahwa Hmm. sebaiknya si ibu jangan memberikan ASI, apalagi kalau si ibu tersebut memang sudah masuk ke kategori AIDS. Hmm. Sebisa mungkin si anak memang harus diberikan imunoglobulin atau kemudian antiretroviral lainnya supaya mencegah dia jadi sakit. Tapi untuk semakin menghindari dia tertular, anak tersebut harus diasingkan dari ibunya dalam proses ASI. Anak Mm-mm. tersebut mungkin minum susu formula dari botol. Ya, mungkin seperti itulah kurang Iya lebih. ya dok. Makanya memang kalau misalnya memang kalau melahirkan di rumah sakit, apalagi kan sebelum operasi kan dok kita ada cek-cek darah, apa semua HIV gitu kan dok. Mm, Makanya dapat diketahui lah memang si ibu tuh menderita gitu ya dokter ya. Makanya anaknya kalau misalnya lahir ya langsung segeralah biasanya dok dikasih imunnya itu ya dok. mm. Karena kita membahas, kita kan rumah sakit yang dominan ibu dan anaknya. Jadi membahas ke situ dulu ya dokter. Iya, betul. Oke lah. Terus dok, misalnya nih dok, kan banyak nih di luaran sana nih dok, seorang penderita HIV, dia mungkin diketahui mungkin dari kayak ciri fisiknya gitu kan dok, Hmm, mungkin entah kayak dia sering lemah, sakit, apa segala macam tuh, dan ternyata kan memang dikucilkan gitu kan dok di masyarakat gitu kan dok. Itu tanggapan dokter sendiri gimana sih dok? Harusnya kita tuh sebagai kayak yang masyarakat biasa kayak mana sih menanggapi gitu dok dengan pasien yang ODA ya dok kita bilang ya dok orang hmm. dengan HIV AIDS gitu ya dokter, boleh jelaskan sedikit dokter? Itu memang masih stigma pada masyarakat dan Mm-mm. meski ilmu terus berkembang, itu hal yang susah diubah karena kan kita sudah terpatri. Ini penyakit yang Tidak mudah sembuh. tidak bisa Iya sembuh benar dan ya dok. bisa Mm-mm. menular ke orang lain. Dan memang sedihnya penyakit ini adalah tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya penyakit HIV atau virus HIV itu tidak menular melalui kontak fisik. Mm-mm. Jadi misalnya kita bersalaman dengan salah satu penderita HIV, tidak apa-apa. Itu tidak usah takut, Kak. Jadi silakan bersalaman karena mudah-mudahan virusnya tidak menular.
Dan sudah terbukti lagi dari keringat, dari saliva, dari ingus, dari air mata, itu mudah-mudahan tidak menularkan. Hmm. Kecuali ada beberapa kasus di mana si pasien HIV itu dia kan punya anak, dia ingin Mm-mm. memberikan makan anaknya. Zaman dulu kan pernah kita ngunyah-ngunyah dulu makanannya sebelum Kasih dikasih anak ke ya dok, anak. iya bener dok. Nah, secara teori, secara nggak langsung tuh bisa menularkan, tapi itu pun belum bisa dibuktikan. Cuman ya Hmm. pokoknya nggak usah takut. Dari baju sendiri, maksudnya dari pakaian yang dipakai si Mm-mm. penderita HIV, ya kecuali ada darahnya ya. Mm-mm. Kita pegang pun itu tidak akan menularkan. Jadi sebenarnya tidak usah takut dan tidak usah malu kita punya teman atau kawan ataupun kalaupun kita penderita HIV tidak usah takut bersentuhan atau bersalaman dengan orang lain. Karena mudah-mudahan itu tidak menularkan. Hmm. Kecuali memang ya seperti dokter bilang lah, entah tangannya mungkin luka berdarah, kita salaman ya kita harus waspada juga ya kan dok. Oh iya, kecuali Jangan, ada luka yang hmm, terpapar, misalnya si pasien tersebut mengalami luka, ada darahnya yang keluar, mm-mm, dan kebetulan tangan kita pun mungkin ada luka yang mm-mm, secara tidak sadar. Ya kalau kita memang bersentuhan dengan daerah tangan tersebut, yang ada darahnya mm-mm. dan dengan luka kita mungkin memang ada risiko penularan. Hmm. Pencegahannya dok, misalnya kita memang tahu nih dia HIV nih, terus ya udahlah kita udah kena, ya kita harus kayak mana gitu loh dok kan, ya maksudnya ini awal lah dokter, Hmm. pencegahan awal lah dok kan, sebelum maksudnya kita harus cek ini cek itu segala macam, ada nggak sih dokter? Kayak mana ya Kak ya kan Apa di air mengalir kan, kalau kita apa kan kadang di air mengalir kayak kayak itu kan HBS itu kan dok, hepatitis kan terkena gitu cuci gitu, apa memang kayak gitu juga dokter, apa memang boleh nah, jelaskan dokter? sebenarnya kembali ke kasus dan skenario. Iya benar ya dok. Mungkin aku ngambil contoh Mm-mm. sebagai seorang petugas kesehatan. Iya Kalau dokter. kalau misalnya petugas kesehatan yang memang sudah terbukti terpapar dengan cairan, sekret ataupun darah dari penderita HIV secara langsung, ada kontak kepada tubuhnya. Kalau sudah seperti itu, tidak ada pilihan lain kecuali dia melakukan screening. Jadi Hmm. sebaiknya pertama dalam waktu 48 sampai 72 jam pertama dilakukan dulu pemeriksaan screening awal. Baru setelah itu dia masuk ke terapi post exposure antiretroviral. Kalau ini memang sudah terbukti positif dia memang terpapar dengan zat atau sekret dari si penderita HIV. Mm-mm. Dan itu bukan sebentar, terapi post exposure Mm-mm. sampai 48 hari mengkonsumsi zidofudin sekali sekali per hari. Dan setelah itu harus dicek ulang ada tidak terdeteksi ya virus di tubuhnya atau tidak. Itulah salah satu cara pencegahannya. Tapi kalau misalnya kasus-kasus resiko sedang ringan yang Mm-mm. memang tidak terpapar secara langsung, Mm-mm. misalnya kontak fisik, ada darah, tapi tangan kita nggak ada luka. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu pada saat koasisten dulu. Mm-mm. Memang menakutkan, tapi ya mudah-mudahan kalau itu tidak mengenai mukosa kita, misalnya oral daerah mulut atau kelopak mata, dan misalnya di sekitar tangan tanpa ada luka, silahkan dicuci pakai sabun, di scrub, dan di scrub tuh maksudnya kita cuci, sabuni, dan habis itu kita bersihkan lagi dengan alkohol, nggak apa-apa, mudah-mudahan itu tidak menularkan. Insya Allah. Mudah-mudahan ya dok. Ya, kita pikiran Itulah. positif aja. Iya ya dok. Kadang-kadang kan mana tahu takut gitu kan dok. Masyarakat umum kan kadang-kadang ngiranya iya ampun langsung kayak mana ya, harus apa ya gitu kan dok sebelum ke rumah sakit gitu lah dok. Tapi memang yang lebih pentingnya kalau misalnya sekiranya sudah tahu gitu ya kan dok terinfeksi misalnya nih kena gitu. Ya udah langsung aja ke rumah sakit untuk screening semua-semuanya Iya, ya nggak dok. apa-apa, Bener ya lebih dok. aman seperti itu. Mhm. Cuman kan dok, memang masa masa kita tertular dari si penderita HIV itu kan memang tidak langsung kan dok. Iya. Memang memang bener jaraknya itu bertahun gitu ya dok ya. Nah, itu kalau itu kita sudah cerita tentang yang namanya periode inkubasi kan. Jadi pertama ini kita ambil skenario memang si A penderita HIV memiliki hubungan hubungan seksual lah dengan si B. Nah, si A yang positif sudah secara langsung menularkan cairan dari tubuhnya ke si B dan Mhm. si B 90% berisiko untuk menderita HIV yang tertular dari si A. Kalau sudah seperti itu namanya masuk ke periode inkubasi. Mhm. Untuk teknis lainnya kita bilang Windows period sampai muncul gejala awal. Itu kayak kakak bilang, kalau imunitas tubuh kita bagus, tidak muncul gejala secara langsung. Mhm. Bisa saja pasien tersebut aman bertahun-tahun tanpa gejala,
Tapi yang namanya virus HIV ini, mungkin kita bicara sedikit tentang patofisiologi penyakitnya. Iya Dia dokter. masuk ke badan tubuh seseorang tidak seperti kuman lain. Dia tidak langsung merusak sel, dia tidak langsung menimbulkan proses peradangan. Jadi dia itu masuk ke dalam komponen sel manusia, memecah dirinya, mengeluarkan virionnya, berikatan dengan struktur DNA manusia, dan akan berkembang biak di situ dulu. Habis itu virus tersebut keluar dari sel, pindah ke sel lain, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dan sel yang ditargetnya itu sel spesifik. Kenapa kita bilang sel spesifik? Hanya virus HIV inilah yang secara langsung bertumbuh dan kembang biak di sel imun tubuh manusia. Makanya yang diperiksakan itu adalah CD4. CD4 itu sel T, kita sebut sebagai sel T helper dalam tubuh manusia. Dia termasuk komponen sel darah putih yang fungsinya untuk melindungi tubuh kita kalau misalnya ada kuman. Dan tidak hanya sel CD4 ini aja yang diserangnya. Sel makrofag, sel dendrit, itu juga termasuk sel-sel yang bisa diserang sama si virus HIV. Kenapa kita sebut Windows period? Karena selagi jumlah sel-sel yang sehat masih ada, mudah-mudahan insya Allah tubuh kita tidak akan ada gejala. Tapi kalau sudah berangsur-angsur, perlahan-lahan, mungkin setahun, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun, akhirnya semua selnya terkontaminasi, tidak ada lagi kemampuan tubuhnya untuk melindungi diri, disitulah baru muncul gejala. Dan disitu baru dan itu baru kita bilang dia masuk ke dalam stadium HIV yang terbagi menjadi 1 sampai 4. Tapi bukan berarti dia langsung jatuh ke AIDS. Itu cerita yang berbeda. Nah, tapi kapan seseorang tersebut bisa terdeteksi HIV positif? Mm-mm. Selama Windows period tersebut, itu sebaiknya dilakukan screening. Jadi screeningnya tuh kebagi yang takut, saya sarankan lakukan konseling dulu, konseling psikologi. Namanya pre-counseling kalau di Iya, puskesmas itu ada juga. karena kan memang Biar, benar-benar takut ya iya, dok. tuh Setelah kita itu berdasarkan pengalaman sendiri. teman-teman dan lain-lain, pengalaman sendiri juga. Ada rasa takut memang. Meski kita sudah bilang gak usah takut, aman, nggak apa-apa, yakin, tapi pasti ada rasa tertekan dalam Iya. diri kita. Nah, itulah gunanya adanya sesi konseling. Konseling dengan psikolog, kalau di puskesmas bisa konseling dengan petugas puskesmas sebelum melakukan pemeriksaan, kalau Mm. di rumah sakit ada konselornya sendiri. Jadi, menenangkan pasien, mempersiapkan mental sebelum melakukan pemeriksaan. Baru setelah itu diperiksa. Itu hanya tes screening, belum ELISA. Kalau screening pertama positif, itu bisa diulang lagi, itu tidak perlu itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan ELISA. Itu yang lebih spesifik. Tapi kalau screeningnya negatif, mungkin bisa diulang entah 3 bulan lagi, Hmm. atau 6 bulan lagi, atau setiap tahun, karena Windows period berbeda untuk tiap pasien. Jadi tidak bisa kita tentukan. Ya, kurang lebih mungkin seperti itulah, Kak. Oke lah ya dok. Tapi memang benar-benar siapapun orang yang merasa kayak terkena gitu dok sama sekretnya si penderita pasti sangat-sangat takut dok. Benar, Iya, benar takut lah dok. Oke lah, ini dokter langsung saja ya dok. Penjelasan dari dokter sepertinya sudah kita pahami ya dan mudah-mudahan yang melihat yang ikut di live streaming ini mungkin juga paham ya maksud yang dijelaskan dari dokter. Langsung saja kita ada beberapa pertanyaan ya dok yang oh iya. mungkin akan kita bahas ya dok. Ini ada pertanyaan pertama dokter. Apa gejala dari HIV dokter? Hmm, jadi kembali ke topik Windows period tadi, Windows period belum tentu ada gejala, karena itu hanya masa inkubasi atau perkembangbiakan si virus dari awalnya dia masuk, lama-lama merusak sel sel darah putih kita hingga akhirnya menimbulkan gejala. Nah, ketika sudah muncul gejala, itu kita masuk kepada fase infeksi HIV yang terbagi menjadi 4 stadium. Jadi kalau stadium pertama bisa saja gejalanya hanya kayak lemas biasa, mungkin ada demam atau tidak. Tidak jelas, tidak khas. Stadium 2 sudah mulai ada tanda awal penurunan kalau diperiksa dari darah, nilai CD4. Mungkin sudah menurun di bawah 550. Tapi 550 pun sebenarnya bukan kita bilang CD4 rendah, tidak. Dan gejala pasien pun tidak khas. Bisa saja dia masih demam-demam biasa, ataupun batuk-batuk biasa, tapi Mm, tidak ada gejala yang khas. Masuk ke stadium 3. mm, Itu yang baru lebih jelas khasnya. CD4 mulai menurun, sudah mulai ada infeksi oportunistik, misalnya sudah mulai ada tampak putih-putih di mulutnya,
yang sering kita sebut oral candidiasis, Mm-mm. infeksi jamur. Jamur ya dok. Terus mungkin batuk-batuknya sudah sampai tahap batuk berdahak hingga sesak napas. Di stadium inilah CD4 itu sudah mulai mendekati angka 200 dan infeksi yang muncul lebih berat, bisa infeksi paru pneumonia atau bahkan tuberkulosis dan sudah mulai diare. Jadi diare ini yang kadang bikin pasien nggak nyaman. Diarenya tuh bisa sebentar, bisa panjang karena disebabkan oleh infeksi oportunistik yang juga ada di usus pasien tersebut. Kumannya memang ada di usus. Tapi karena CD4-nya rendah, kuman tersebut akan berkembang biak terus, tidak mencegah. Tidak ada pencegahan terhadap infeksi yang akan terjadi dalam usus, sehingga Mm-mm. bisa saja diare, mual-mual. Dan kalau sudah masuk ke stadium 4, ini yang sering kita bilang sebagai sindrom AIDS. Mm. Kalau kita mengikuti WHO, AIDS itu singkatan dari acquired apa AIDS, acquired Imun. immunodeficiency syndrome. Mm-mm. Kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat tubuh itu sudah tidak ada kekuatan untuk melindungi diri atau tidak ada sel imun tubuh yang bisa melindungi dari kuman-kuman yang akan muncul menyerang. Si helper tadi ini ya dok. Iya, Sel-sel helper. CD4. Oh ya CD4 ya dokter. Mm-mm. Jadi kalau sudah tidak ada lagi perlindungan tubuh, biasa sindrom AIDS ini kita nyatakan kalau sudah CD4 di bawah 200, sudah mulai muncul lesi atau ruam di kulit Mm-mm. yang kok kayaknya beda. Bentuknya tidak seperti gatal biasa, agak bekerok, mungkin menonjol-nonjol. Nah, ini bisa kita curigai sebagai suatu yang namanya kaposisarkoma. Terus yang ada jamur di lidah tadi, itu Mm-mm. bisa sampai sudah ke tenggorokan, bahkan kadang-kadang beberapa kasus ada yang sampai ke otak. Itu kita sebut sebagai infeksi jamur pada otak dan infeksi jamur pada paru. Kadang-kadang di ronsen nampak seperti bola dan bisa juga infeksi parasit di otak. Itu infeksi toxoplasmosis misalnya. Dan juga macam-macam diare semakin berat Mm-mm. dan karena diare tersebut ataupun karena masalah di tenggorokan tersebut, pasien jadi nggak mau makan, pasien jadi males makan, pasien jadi kekurangan cairan karena dia diare. Alhasil apa yang terjadi? Malnutrisi berat, dan ini kondisi kita sebut sebagai kakeksia, di mana sumber-sumber protein pada ototnya sudah mulai berkurang. Pasien jadi nampak kurus, pasien jadi nampak seperti ya karena dia tidak ada tenaga, seperti orang depresi. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah HIV stadium 4 dan ini sudah kondisi yang cukup berat. Kalau sudah seperti itu sebaiknya harus segera, jangan segera pun jangan tunggu lagi, harus segera ke rumah sakit yang memang melayani pasien HIV AIDS. Iya, benar. Jadi dokter sebenarnya dok dari misalnya dia nih dari awal gejala kan demam dok, Mm-mm. badannya lemas-lemas sampai dia ke stadium akhir itu kira-kira prosesnya kira-kira berapa lama tuh dok? Memang itu bukan periode yang sebentar, Hmm. tapi itu kembali ke nilai CD4 masing-masing orang. Iya. Kalau misalnya periode inkubasi ke periode AIDS, ada yang 2-3 tahun, ada yang bahkan 5 tahun. Kalau misalnya dia makan cukup Mm-mm. dan dia memang nggak sadar dia itu menderita HIV, mungkin bisa sampai seperti itu. Tapi kalau pada kasus-kasus memang pada saat pemeriksaan CD4 sudah mulai ada tanda-tanda menurun, itu cepat. Karena CD4 di bawah 200 artinya sudah tidak ada perlindungan tubuh yang signifikan. Jadi mudah sekali terkerang infeksi oportunistik tadi. Kalau sudah kayak gitu mungkin dalam waktu bulan. Tapi itu pun tidak bisa kita kasih Pasti patokan ini waktu doi. karena setiap orang berbeda-beda. Tetap harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Tapi banyak juga kan dok di kalangan yang anak-anak muda sekarang gitu kan dok. Banyak tuh yang kayak gini dok. Dia Hmm. tertular HIV positif. Banyak tuh dok di TikTok mungkin Oh kan iya, dok. Iya dok di sosial media banyak sekarang yang share-share itulah saya tidak tentang pernah buka sosial iya. media. Banyak tuh dok yang bilang kayak yang saya penderita di bionya gitu kan dok, saya penderita HIV. Nah tapi dok dia tuh Oh, badannya sehat, dia kelihatannya bugar. Itu memang akan bisa seperti itu dok. Kayak penjelasan dokter tadi kan nanti lama-lama dia akan kurus, akan malnutrisi. iya. Apakah kayak mana ya dok? Kasat mata gitu dok. Apakah beda di kedua ini dok? Apa virus yang gimana gitu loh dok? Kenapa Nah, yang satunya badannya masih bagus aja? Apa mungkin mendapati pengobatan gitu kok? Karena kan memang ada pencegahannya gitu ya dokter. Boleh dijelaskan dokter sedikit dok kayak mana jadi yang itu dok? dibilang
kakak darah ini bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang aneh. Mm-mm. Memang itu hal yang umum terjadi pada pasien-pasien penderita HIV yang mau berobat. Mm-mm. Dan obat-obat HIV itu sekarang nggak semenakutkan dulu. Kalau mungkin 20 tahun lalu harus suntik tiap hari, harus makan obat sampai 5-6 jenis. Sekarang hanya satu botol, isinya 3 obat, Mm-mm. makan sekali sehari. Dan kalau insya Allah pada penderita HIV yang rutin melakukan pengobatan dan nilai CD4-nya berangsur naik, sehat, nggak ada gejala. Seakan-akan dia tidak menderita HIV sama sekali sebelumnya. Dan apalagi kalau pasien tersebut mau menjaga makan, melakukan olahraga yang rutin selain dengan makan obat. Mm-mm. Ya mudah-mudahan kayak seperti yang kakak ceritakan, banyak yang sehat, banyak yang bugar, banyak yang berotot, kekar. Dan itu hal-hal yang biasa kita lihat kalau pasien-pasien yang berobat ke poli. Kayak saya punya pengalaman di poli Dada Malik ataupun di Sibolga dulu. Pasien-pasien yang rutin mengambil antiretroviral di rumah sakit dan mengkonsumsi secara rutin memang alhamdulillah sehat. Ada yang gemuk-gemuk kayak Iya, aku, iya benar ada ya yang dok. gemuk kayak kakak ini. Tapi banyak juga yang memang bugar kayak apa ya, coach di gym. Iya, kayak Ya, seperti badannya tegap-tegap iya. ya dok. Jadi jangan takut untuk berobat. Kalau memang kita, ya mohon maaf, faktor risiko ada, ataupun memang sudah positif menderita, nggak usah takut apa kata orang, nggak usah takut apa pandangan keluarga kepada kita. Dengar nih. Tetap lakukan pengobatan, karena insya Hmm. Allah itu yang terbaik. Dengan mengobati diri, mudah-mudahan virusnya bisa ditekan pertumbuhannya, CD4 meningkat, insya Allah gejala-gejala berkurang dan tidak ada. Walaupun virus masih ada di dalam tubuh dokter. Walaupun virus masih ada Nah, dalam tubuh. ya. Nah, tapi tetap ya dok bisa dicegah ya kan dok. Itulah tadi beli obat, berobatnya di puskesmas ya dok. Kalau ya Karena, memang pencegahan dan mm, pengobatan agak berbeda. Mungkin kita kembali ke topik oh pencegahan ya lah. pencegahan, ya Kalau benar pencegahan pencegahan dok ya. ya, yang pertama jelas kalau memang kita adalah penderita HIV, untuk mencegah penularan, pakailah pengaman. Yang paling murah kan kok ada namanya kondom. Jadi silakan bagi yang melakukan kontak seksual, itu kan hak asasi manusia, tidak dilarang. Tapi untuk mencegah penularan, tolong gunakan pengaman, pengaman yang pas, Yang sesuai ya yang dokter. sesuai. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu apa? Ya sudahlah Memang dok. stigmanya kalau pakai kondom kan bukan apa, masih banyak yang bilang masih tabu, Mm, masih kurang nyaman, tapi ya efektif memang untuk mencegah penularan. iya benar. Apalagi pada teman-teman atau kawan-kawan yang masih aktif secara seksual. Dan satu lagi ya, setia pada pasangan gitu Kak. Sebisa mungkin ya, kalau memang kita eh, penderita HIV, ya janganlah kita terlibat dengan pasangan lain untuk menurunkan resiko penularan penyakit. Jadi kalaupun nggak penderita HIV juga sebaiknya jangan tukar-tukar pasangan ya. Kalau memang dari awal hidup semati udah sama ya, Ya sudah itu aja ngapain ya cari yang dok. lain nih ya. Ya cuman kan dok mungkin kan dok ada beberapa kali yang sebelum menikah mungkin ada yang melakukan pergaulan bebas. Ya udahlah Begitu ya. amannya ya menggunakan kondom sebenarnya ya dok. Iya. Dok tapi kan dok ada juga nih kalau kita lihat nih dari kayak yang memang di kehidupan lah ya kan dok. Yang LGBT dok, mereka kan lebih banyak tertular nih ya dok, benar ya dok? Hmm, Hmm, itu dok kayak gimana sih dok? Memang benar nggak sih? Karena kan mereka melakukan hubungan kan mereka sesama jenis dan memang dominan dok. Kalau kita lihat di rumah sakit yang memang menerima mereka, mm-mm. merawat mereka, itu dok banyak sekali tuh yang LGBT. Iya Memang, ya. memang iya ya dok, penularan itu memang sebegitu ininya antara mereka gitu ya dok, kayak cowok sama cowok dok, kayak gitu kan dokter. Kalau menurut kembali pada sejarah, memang kasus pertama yang ditemukan itu antara sesama jenis. Hmm, Tapi itu kan kembali lagi itu namanya stigma. Sebenarnya tidak mesti sesama jenis pun masih bisa saling menularkan. mm, Hanya saja memang lebih berisiko tinggi hubungan sesama jenis. Kenapa begitu? Karena memang ya kalau kita kembali kepada agama itu kan kodratnya laki-laki sama perempuan. Dan kalau memang hubungan sesama jenis itu kan tidak pas koneksinya. Jadi tidak ada secret atau mukosa yang melindungi ketika melakukan hubungan intim yang sama seperti perempuan dengan laki-laki. mm. Jadi di satu sisi resiko
tertimbulnya luka pada daerah intim itu lebih tinggi pada memang yang sesama jenis, sehingga bila si A menderita HIV dan si B belum, dan mereka berdua sesama jenis kelamin melakukan hubungan kontak seksual, tentu lebih tinggi resiko si B tertular ketika tidak pakai pengaman dibandingkan dengan yang berbeda jenis, karena itu tadi tingginya resiko perlukaan yang timbul pada organ intim karena tidak adanya pelumas yang melindungi. Tapi ya ini semua hanya teori. Kembali lagi kepada diskusi awal, resiko tetap sama. Misalnya penderita HIV berhubungan dengan yang tidak penderita, mau dia sama jenis, mau dia beda jenis kelamin, homoseksual atau heteroseksual, resiko tetap sama, bisa menularkan. Dan itu sampai 90%. Iya, ya, memang kayaknya ya memang kalau misalnya seperti itu memang harus dengan penjagaan yang Iya, ini penjagaan ya yang dok, kuat. yang kuat ya dok. Oke lah dok. Terus dok ini ada pertanyaan dokter dari live Instagram kita dokter. Dari Edu Toruan. Selamat siang dokter, izin mau bertanya, bagaimana pencegahan penularan ke bayi kalau kedua orang tua menderita HIV? Bisakah bayi sehat dan tidak tertular? Terima kasih dokter. Hmm, Mungkin memang yang lebih tepat menjawab dokter spesialis anak, tapi sepengetahuan saya, insya Allah bisa dicegah. Hmm. Dan agak berat memang kalau misalnya ketahuannya pada saat sudah lagi mengandung. Tapi kalau sebelum mengandung sudah dilakukan premarital counseling, pemeriksaan dan pengobatan pada si ibu, mudah-mudahan bayi yang dilahirkan itu tidak langsung tertular. Hmm. Tapi memang sedihnya di sini kan ada inisiasi ASI menyusui dini. Iya. Si ibu tidak bisa melakukan itu karena resiko si bayi meski dia lahir secara normal eh, dan tidak banyak terpapar dengan cairan sekret si ibu, tapi risiko dia tertular akan timbul lagi bila menyusui. Jadi memang kalau CD4 si ibu belum sampai 500-an, sangat dianjurkan oleh WHO jangan menyusui dini. Dan satu lagi, persalinannya diubah metodenya. Misalnya si pasien ini viabel sebenarnya untuk persalinan spontan Hmm. biasa, PSP lah kita bilang. Hmm. Tapi kalau misalnya dia penderita HIV dan memang beresiko tinggi, misalnya diperiksa CD4-nya belum 500 dan belum ada menggunakan antiretroviral, itu kan si anak ketika setelah dilahirkan kan harus diberikan antiretroviral sesuai dosis berat badan. Nah, untuk mencegah supaya tidak semakin terpapar, sangat dianjurkan untuk persalinannya secara seksio sesaria. Hmm. Jadi bukannya kita mau mengagungkan operasi atau tidak, tapi memang untuk saat ini yang terbukti aman untuk melahirkan bayi supaya risiko tertular HIV itu berkurang Hmm. Dengan seksio ya dengan dok. seksio sesaria. Itulah pilihan yang memang sebenarnya harus dilakukan. Iya, sebaiknya. Tapi Iya memang ya sebaiknya. yang bisa menjelaskan ini lebih bagus Dokter Milvan kemarin. Apa ada disimpan di Instagram videonya? Ada. Ada. Nanti boleh dilihat Bisa dicek kembali. lagi ya. Iya, benar betul. Betul. Oke lah, dokter. Ini ada pertanyaan lagi, dok. Apakah penderita HIV rentan terkena penyakit? Dan apabila penderita HIV Hmm. terkena penyakit, tentu apakah mungkin untuk dapat disembuhkan, dokter? Insya Allah bisa. Tapi resiko itu tetap kembali ke nilai CD4. Nilai CD4 semakin rendah, semakin tinggi kemungkinan untuk tertular banyak penyakit. Kita sebut itu sebagai infeksi oportunistik. Jadi, kuman di badan ini ada yang namanya flora normal. Flora normal itu memang tinggal di badan kita, membantu pencernaan, dan kadang-kadang batuk, berdahak, atau ingusan itu sesekali juga bisa karena kuman flora normal tersebut. Tapi memang biasanya pertumbuhan mereka dikendalikan oleh sel darah putih kita, CD4, CD8, sel dendrit, makrofag. Itu semua yang melindungi tubuh kita dari pertumbuhan abnormal bakteri-bakteri tersebut. Tapi kalau CD4 rendah, kemampuan tubuh untuk melindungi diri kita dari mikroorganisme tersebut berkurang. Mudah sekali terkena penyakit, nggak mesti dari orang lain, dari diri sendiri. Itu tadi, kalau CD4 hampir ke 200-an, mungkin muncul diare karena kuman di saluran cerna kita, misalnya E. coli atau Enterococcus, itu semakin berkembang biak semakin banyak, sehingga mudah timbul diare. Atau ada juga infeksi yang bisa tertular dari orang lain, utamanya dari paru-paru. Kayak misalnya CD4-nya di bawah 200. Ada orang lain terbatuk pula ke muka si penderita. Mm-mm.
itu mudah sekali jadi penyakit baru pada dia. Karena memang kembali ke tadi sel virus HIV ini kan bisa menyerang makrofag. Makrofag itu salah satu sel imun tubuh yang bersarang di paru-paru. Kalau misalnya berkurang fungsinya, kuman yang tersemburkan tadi oleh si kawan ke si penderita itu akan mudah menginfeksi dalam waktu singkat. Jadi memang penting untuk mencek CD4 secara berkala dan mengkonsumsi obat antiretroviral secara rutin supaya tidak timbul resiko penyakit infeksi oportunistik. Dan satu lagi, pada penderita-penderita yang takut tertular penyakit paru selagi CD4 masih rendah ya, gunakan masker, kemana-mana harus cuci tangan yang rajin. Yang mudah-mudahan dengan itu semua bisa mencegah. Iya ya dok. Tapi dok memang kan dok dibilang memang kalau misalnya kita orang yang penderita HIV memang lebih rentan terkena TB gitu ya dok. Iya, itu termasuk infeksi oportunistik yang mudah timbul pada penderita HIV. Tapi memang ya kita nggak bisa menyalahkan TBC. Daerah Indonesia kita ini sendiri Hmm. masih 5 besar untuk penderita TBC di dunia. Jadi secara teori 8 dari 10 apa 2 dari 10 orang itu adalah penderita TB. Jadi pasien HIV pun gampang kontak dengan penderita TBC. Nggak pun dengan penderita TBC, mungkin dia terpapar dengan daerah yang kurang Hmm. higienis. Kuman TBC itu kan kuman yang mudah berkembang biak di daerah yang kurang kena sinar matahari, daerah lembab, dan bisa bertahan di udara karena dia tahan asam bisa sampai lebih dari 48 jam. Jadi kalau secara nggak langsung pula si pasien HIV ini memang dia CD4-nya rendah, terpapar dengan pasien yang menderita TBC, atau dia tinggal di daerah yang sebelumnya pernah ditempati sama pasien TBC, atau Hmm. dia sering aktif ke rumah sakit misalnya, mudah sekali memang tertular TBC. Dan Hmm. tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Insya Allah dengan makan obat virus yang baik dan mengkonsumsi obat TBC sesuai aturan, mudah-mudahan TBC-nya pun tuntas. Iya ya dok. Jadi sebenarnya tidak ada rasa takut untuk berobat pada pasien HIV. Iya, intinya tetap kalau misalnya ada keluhan yang seperti itu ya boleh langsung datang aja ya dok untuk Iya, screeningnya untuk apa segala screening. macam ya dok. Kayak screening TBC kan sederhana, periksa dahak, foto Hmm. ronsen. Mudah-mudahan dengan itu semua ketahuan ada sakitnya atau enggak. Oke, dokter membahas ke penularan tadi ya dok. Ya, Contoh misalnya gini dok, ada satu orang nih penderita HIV, terus temannya juga di situ nemenin dia. mm, Yang satu tertular, yang satu tidak dok. Ada nyamuk dokter, menggigitlah si penderita nyamuk. HIV. Iya dokter. Contoh ya dok, misalnya digigit, karena ada pertanyaan nih dok, titipan dokter, Hmm, pertanyaannya. Jadi dia menggigit si penderita dok. Nah, kebetulan temannya di situ tadinya juga, dia gigit juga lah nyamuk itu tadi gigit ke situ. mm-mm. Apa itu bisa tertular dok? Nih, Jawabannya enggak. tidak ya dok Iya, jawabannya. Tidak mungkin ya dok. enggak. Kecuali Aedes aegypti tadi mungkin ya dok. Itu sudah terbukti karena virus HIV vektornya bukan nyamuk Aedes aegypti Ah atau iya, Anopheles. iya benar. Jadi virus HIV itu perlu komponen darah untuk berkembang biak. Dan kalau ini contoh, ini cerita yang menarik nih. Virus HIV itu kalau misalnya terpapar dengan sinar matahari secara langsung, misalnya darah Mm-mm. terciprat kena sinar matahari atau udara bebas, virusnya langsung mati. Dia Darah nggak si bisa penderita HIV dokter. virus di darah Heeh. tersebut, dia nggak Heeh. bisa bertahan lama di udara, Heeh. di room air. Nah, nyamuk itu yang menular, yang virus itu dari nyamuk itu di air liur nyamuk, bukan di darah si nyamuk. Heeh. Jadi kalau si nyamuk menggigit Menggigit. penderita, Heeh. diambil darahnya. Heeh. Itu kan darahnya itu akan jadi makanan si nyamuk. Oh, bukan dia Yang simpen, dia gigit si kawan, enggak, terus dia si temannya juga penderita, enggak ya? Kan sementara si tertular nih. nyamuk menularkan contoh virus Aedes aegypti atau malaria itu Heeh. dari air liurnya. Oh, iya. Jadi darah si penderita HIV itu nggak akan jadi media penularan si nyamuk ke orang lain. Hmm, Karena yang akan ditularkan si nyamuk ke orang tersebut adalah air liur. Sementara iya. kayak kita bahas tadi, air liur Darah, terbukti tidak bisa menularkan virus HIV untuk iya. saat ini. Kecuali Dan darah ya, Dok. itu sempat dibahas sama Kementerian Kesehatan dan Keminfo, Heeh. terbukti hoax. Oh, iya benar ya. Kalau nggak Ya salah udah, itu grup WA tahun 2021. kami baru tahu, Dokter. Iya. Memastikan lagi, Dok. Apakah memang tidak? Jadi biar bisa temannya ini nemenin si temannya
di dalam satu rumah. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak apa-apa ya Nggak dokter. usah takut. Dok, kayak tadi pembahasan kita, ada beberapa yang tanda-tanda dan gejala HIV. Ya, Contohnya kayak lemas, demam, diare, berjamur lidahnya gitu ya dok. Nah, yang terakhir tadi kita bahas ada kayak lesi di wajah gitu ya dok. oh Nah, itu itu apakah sama kayak monkeypox itu dok, cacar monyet gitu dok? Apakah enggak. enggak ya dok? Berbeda dia ya dok? Memang kayak mana kita bilang ya, itulah perjalanan penyakitnya. Yang kakak maksud itu tadi kan namanya Kaposi sarkoma. Mm-mm. Kaposi sarkoma itu sesuai namanya, terminologinya sarkoma, kooma. Itu berarti sudah masuk ke tumor, kita bilang. Ada kecenderungan pasien HIV yang sudah memasuki AIDS, stadium 4 lah dia berarti, dengan CD4 di bawah 200, itu mudah mengalami infeksi dengan virus-virus lain yang akan meningkatkan resiko timbulnya perubahan materi pada tubuh pasien tersebut. Contoh, Kaposi sarkoma tadi itu awalnya infeksi herpes. Mm-mm. Tapi karena pasien tersebut CD4-nya rendah, ruamnya itu bisa berkembang menjadi suatu keganasan. Contoh lain pada pasien wanita yang mengalami HIV dengan CD4 rendah di bawah 200. Terpaparlah dia dengan HPV atau Human Papilloma Virus. Ini Mm-mm. kan virus yang sudah terbukti bisa menyebabkan lesi di mulut vagina. Maaf, mulut serviks, Cervix mulut dokter, pintu iya. rahim. Akan semakin meningkatkan resiko kanker serviks pada pasien tersebut bila CD4-nya terus-menerus di bawah 200. Jadi memang beberapa kasus HIV ini kalau nggak dijaga betul-betul nilai CD4-nya, bisa malah berkembang menjadi penyakit keganasan. Hmm. Contoh lain, kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, mungkin Mm-mm. stadium 3, stadium 2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibiarin, itu bisa berkembang menjadi Burkitt's lymphoma namanya. Pada kasus yang CD4-nya sangat-sangat rendah. Memang nggak sebentar, bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kan itu bisa semakin meningkatkan kualitas beban si penderita dan semakin menurunkan kualitas hidupnya. Jadi sebisa mungkin dari awal sudah dicegah dan dilakukan pengobatan. Gila ya. Memang Memang kalau kita bahas-bahas kayak gini dok, memang mengerikan sekali ya dok HIV ini ya dok. Kesannya, Sebenarnya ya dokter, karena memang merusak imun tubuh ya dok sebenarnya. Meng, meng, apa sih dok namanya? Menghancurkan. Tidak ya dok? iya. Memperlemah kali ya dokter lebih tepatnya Lebih ya dok. tepatnya memang menghancurkan karena dia memendekkan umur CD4 Oh iya ya dok. dan Lama-lama makin turun, turun, makin turun, 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 makin drop, drop turun. ya kan dok? Oke lah. Dok, memang ada nggak sih dok pantangan makanan atau makanan yang harus dicegah atau makanan yang harus dikonsumsi untuk penderita HIV dokter? Memang banyak mitos seputar makanan ini, tapi intinya nggak ada. Karena kan sehari-hari kita makan ya dok, Iya, kebutuhan ya kan dok. Mungkin kan makanya apakah ada gitu dokter? nggak ada. Silahkan Nggak ada. Apa aja makan ya dok? bebas. Boleh ya dok? Mau misalnya makan durian, silahkan, Mm-mm. nggak ada larangan. Tapi memang rata-rata pasien HIV yang di awal-awal, apalagi yang stadium 3, stadium 2, itu kan akan mengalami peningkatan peningkatan metabolisme tubuh Mm-mm. karena dia lagi sakit, lagi periode inkubasi, virusnya butuh nutrisi lebih banyak untuk berkembang, makanan itu akan lari ke daerah tersebut nutrisinya. Jadi di saat-saat seperti itu dia bisa mengalami penurunan nafsu makan, semakin cepat mengalami penurunan berat badan, apalagi kalau dia sudah ada oral kandidiasis dan diare. Dia semakin mudah dehidrasi, dia akan semakin mudah mengalami nyeri pada daerah tenggorokan yang bikin dia nggak nyaman untuk makan. Itu semua akan berkontribusi untuk penurunan berat badannya. Dan itu akan bisa membuat dia semakin lemah dan semakin mudah kena infeksi. Tapi kalau masih mau makan, silahkan makan apa saja, yang penting kebutuhan sehari-hari tercukupi. Kalau misalnya mau makan nasi, nggak ada larangan. Memang teorinya dulu, jangan terlalu banyak makan suplemen. Karena kalau suplemen dikonsumsi terlalu banyak pada beberapa pasien HIV bisa menimbulkan efek samping. Tapi ya untuk saat ini, selagi masih mau makan dan ada suplemen yang bisa dimakan, silahkan, nggak usah takut. Justru bagus mau makan dan mengonsumsi suplemen tertentu supaya imunitas tubuh terjaga. Atau bisa diambil alih sama mungkin makan buah-buahan ya dok. Lebih banyak makan Iya, buah ya dok. buah-buahan juga boleh. Hmm. Karena buah-buahan banyak mikronutrien yang dibutuhkan untuk kelancaran proses metabolisme tubuh. Dipecah menjadi koenzim dan kofaktor. Hmm. Jadi tidak nggak usah takut.
Ya udah, makan aja. Kalau Mm-mm. memang mau makan, makan aja. Nggak ada pantangan makanan. Yang penting pantangannya jangan lagi, kalau sudah tahu terinfeksi, hindarilah berhubungan bebas. Iya, Benar ya hindari dokter ya? dulu sampai nilai CD4 meningkat dan sudah mulai pengobatan. Tapi dok ada nih, say no to drug, ya kan dok? Nanti Ya. bisa HIV, bawahnya tuh pasti identik dengan HIV AIDS. Apa memang kalau orang yang narkoba juga, ini di luar konteks kita ya dok, kan Mm-mm. karena saya baca-baca kali kan dok. Apa memang iya dok? Itu kembali ke jenis narkobanya. Oh iya. Jadi kalau narkoba yang harus dikonsumsi dengan menyuntik ke Eh, pembuluh darah vena, berganti-ganti ya dok. ya memang kalau dia menggunakan suntik tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak dipakai oleh orang lain, tidak akan terjadi penularan. Tapi memang banyak kasus di mana ini dulu ya, zaman Mm-mm. aku koas dulu, pasien tersebut menggunakan jarum suntik bekas dari kawannya. Kawannya itu memang tidak diketahui dia menderita HIV atau tidak. Mm-mm. Nah, setelah itu kok si kawan makin lama makin kurus, makin muncul gejala yang nggak khas, dicek rupanya HIV positif. Mm-mm. Artinya ya memang kalau misalnya dia menggunakan jarum suntik sendiri untuk Dirinya. menstimulasi dirinya Mm-mm. sendiri dengan narkoba ini konsumsinya, dia nggak akan tertular. Tapi dia tertular karena dia memakai jarum suntik bekas daripada Si kawannya yang penderita ya tersebut, dok. yang rupanya si penderita. Mm-mm. Karena komponen darahnya itu kan masih ada di dalam jarum suntik tersebut. Hmm. Hal itu Melup. berpindah Iya benar. dan terjadi penetrasi kulit, langsung masuk pun ke aliran darah. Semakin tinggi resiko dia menular. Memang nggak sekali. Mungkin kalau sekali resiko menular rendah karena imunitas masih bagus. Tapi Mm-mm. kalau berkali-kali, ya mohon maaf memang penderita narkoba jarum suntik yang saya tahu secara kasus tidak hanya sekali menyuntik. Kalau Berulang sudah kali ya dok. stimulannya habis dan ada dorongan untuk menyuntik, dia akan menyuntik lagi. Mm-mm. Itulah Yalah, sebaiknya sebisa mungkin menghindari menggunakan zat-zat substans abusif tersebut karena hanya akan memberikan mudarat. yang tidak baik ya dok. Iya, Iya benar. Oke lah dokter, ini ada satu pertanyaan terakhir ya dokter. Dari Liana NM. iya, Dokter ganteng, izin bertanya, mengapa saat hamil wajib periksa HIV? baik. Kebetulan alhamdulillah Liana Hanum adik sendiri Oh akan kita iya, jawab dengan baik. iya. Ya perlulah Bu, harus diperiksa Mm-mm. sebelum hamil karena itu termasuk kayak mana lah kita bilangnya ya. Itu untuk menjaga, Wajib itu dok, ya kan dok? Karena iya, kan di meja operasi, kalau apalagi ke operasi ya dok, di meja operasi semua akan tertular kalau misalnya memang kita tidak tahu ya ya di dok. luar konteks dari ruang operasi kayak manapun juga itu untuk ketenangan Iya, keluarga. iya benar sih, benar Kalau benar. misalnya si ibu sudah diketahui memang tidak ada menderita, si bapak pun tidak ada menderita, itu kan akan lebih memberikan ketenangan pada keluarga. Apalagi kalau memang sudah apa namanya, apalagi pada ibu-ibu yang memang akan kayak kakak bilang tadi, mau nggak mau Melakukan melakukan persalinan ya persalinan kan dengan dok? seksio. Mm-mm. Harus diperiksa juga supaya menenangkan juga tenaga kesehatan yang tidak ada resiko penularan ke alat-alat medis. Jadi tidak ada resiko alat medis tersebut dipakai ke pasien berikutnya Mm-mm. terjadi penularan. Itu hanya untuk mencegah aja. Sebenarnya nggak diperiksa pun nggak apa-apa, tuh pilihan pasien masing-masing. Tapi ya sebaiknya diperiksa. Tapi kalau di rumah sakit Sarah dok wajib Oh periksa. iya, diperiksa ya. Itu tidak ketinggalan dokter wajib ya dok. Memang Betul. semua rumah sakit juga mungkin menerapkan hal seperti Iya, itu ya lumrahnya dokter. memang pasien persalinan tuh saat ini harus diperiksa HIV, harus diperiksa hepatitis, Mm-mm. untuk ketenangan si ibu, dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang terdeteksi ya bisa cepat Iya ditangani. benar, untuk si adik bayinya juga Mm. ya dokter ya. Itulah namanya proses screening. Iya, benar. Oke lah. Terima kasih dokter, sudah waktunya sudah cukup dokter. Terima kasih sudah telah Iya, menyampaikan. alhamdulillah. Terima kasih dokter telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin para yang melihat live streaming kita, para followersnya Sarah mungkin sangat ini ya, antusias dokter dengan pembahasan kita hari Ya, ini. Ya kan syukurlah. dok? Jadi terima kasih saya ucapkan. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya ada keluhan dari para penonton kita hari ini, boleh datang ke jadwal prakteknya Dokter Zanurul. Itu ada di hari Senin sampai Sabtu di jam 15 sampai jam 17. Di luar jam itu boleh by appointment. Nanti buat janji sama orang front office kita, nanti akan dihubungin ke dokter. Dokter, ada Ya yang ingin kak, disampaikan lagi dokter? ya
paling hanya rasa terima kasih banyak dari dengan kesempatan Iya, untuk dokter. sekedar sharing apa yang saya tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat untuk yang mendengar dan mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan sekaligus apa ya kita bilang ya, sesuatu yang bisa disampaikan lagi ke orang lain supaya tahu dan aware kalau penyakitnya ini ya bukan semenakutkan yang diceritakan orang dulu. Masih bisa diobati dan mudah-mudahan penderita tersebut ya insya Allah sehat bisa kayak kita seperti ini. Hmm. Beraktivitas biasa, komunikasi biasa, tanpa rasa takut. Iya. Mungkin itu aja Kalau kali ya, Kak. kalau bisa pun malah kita rangkul ya dok, ayo berobat gitu ya Iya. dokter, jangan takut Dan gitu nggak ya usah dok. takut. Kalau mau berobat di rumah sakit umum, biaya pengobatan pemeriksaan itu ditanggung pemerintah dan Hmm, BPJS. itu not yang paling penting Iya, ditanggung oleh rumah sakit, pemerintah. pemerintah. Nggak Nah, tergantung rumah oh iya sakit. ya pemerintah. Nah kalau ke puskesmas juga lebih gratis ya dok, Iya. bener ya. Oke lah ya. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih banyak. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.